Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Untuk berkahnya acara kita ini, mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, judul pengajian kita masih tetap adab bergaul dengan manusia. Yang itu sudah saya jelaskan, banyaknya 10. Yang sudah kita jelaskan, 1, ikutilah petunjuk agama dalam beradab kepada manusia. Kemudian yang kedua, beradab dengan perkataan dan perbuatan. Kemudian yang ketiga, adab memberi salam dan menjawabnya. Yang keempat, adab terhadap orang-orang lemah. Yang kelima, jangan memutuskan pemberian. Nah, sekarang yang keenam, merendah diri kepada pengikut. Ini yang keenam. Judulnya sekarang yaitu merendah diri kepada pengikut. Ini kita ambil rujukan itu di dalam firman Allah Ta'ala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215 sampai 216. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfidh janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in 'asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Artinya, wahfidh janahaka, rendahkanlah sayapmu. Maksudnya sayap di sini adalah dirimu, bukan sayap berarti sayap burung gitu. Tapi di sini pakai janahaka memang artinya sayap. Tapi sayap ini diartikan dengan dirimu. Limanittaba'aka minal mu'minin, bagi orang-orang yang mengikutimu daripada orang-orang beriman. Fa'in asauka, maka jika mereka durhaka kepadamu, yang dipimpin itu maksudnya durhaka kepada pimpinannya, maka katakanlah, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu kerjakan. Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Jadi di sini ayat ini seorang pemimpin itu disuruh merendah diri kepada pengikut-pengikut dari kaum mukminin. Jadi walaupun kita jadi seorang pemimpin, tidak boleh sombong kepada yang dipimpin. Kenapa? Supaya mereka lebih dekat dan lebih jinak. Seorang pemimpin gemes, keras, gitu kan? Jadi yang dipimpin takut. Sebab orang yang takabur dan sombong jarang dicintai dan disukai orang. Kalau kita menjadi seorang pemimpin bersifat takabur atau sombong, dia tidak akan dicintai oleh yang dipimpinnya. Dan kalau pengikut-pengikut itu telah diberi peringatan, kita seorang pemimpin, kita peringati rakyat kita supaya mereka berjalan di atas jalan yang benar, kita tunjukkan jalan yang benar. Tapi mereka durhaka, yang dipimpin itu melawan.
lawan ya pimpinannya. Maka tidak ada kesalahan atasmu. Jadi seorang pemimpin tidak akan salah kepada yang dipimpinnya. Sama dengan guru dengan murid. Jadi guru itu tugasnya menyampaikan. Tapi murid ini bengel, tidak mau mendengar itu. Si guru tidak salah, karena dia sudah memperingati dengan baik. Dan dia lepas tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya engkau telah tunaikan apa yang diperintah. Dan tidak bertanggung jawab atas kedurhakaan pengikut-pengikut itu. Tidak kita berikan jalan yang lurus, jalan yang benar, tapi dia yang diperintah itu melawan. Sedangkan yang memerintah itu sesuai dengan kalau dalam Islam sesuai dengan syariat dan juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Seperti di atas tadi ialah firman Allah SWT di kita lihat juga surat Al-Hijr ayat 88 sampai 89. Allah berfirman, "Wakhfid janahaka lil mu'minin wa qul inni ana nadhirul mubin." Artinya, dan rendahkanlah sayapmu atau dirimu terhadap mukminin, terhadap orang-orang beriman. Dan katakanlah, sungguhnya aku ini ialah pengancam yang nyata. Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga kepada ulil amri minkum. Ada mengatakan ulil amri minkum adalah ulama, ada mengatakan juga pemimpin. Seorang pemimpin disuruh merendah diri kepada pengikut-pengikutnya, kaum muslimin. Karena tugas pemimpin itu memberi peringatan kepada pengikut-pengikutnya. Sebatas itu, seorang pemimpin memberikan peringatan. Sudah disampaikan, lalu siang dipimpin tidak mau taat, berarti kita sudah lepas diri. Tapi kalau orang pemimpin dia melihat masyarakatnya berbuat jahat, tidak diberikan peringatan, itu kena dia dengan hadis sakatal alimu syainun. Jahatnya diamnya seorang alim itu adalah jahat. Karena tugas pemimpin itu memberi peringatan kepada pengikut-pengikutnya. Di apa itu? Dalam perkara agama maupun dalam perkara keduniaan. Bukan menguasai. Jadi si pemimpin itu bukan menguasai. Dan memperkuda-kudakan pengikutnya juga tidak boleh. Kita jadikan sebagai budak saja. Kita punya bawahan, itu salah juga. Atau buat mencari kekayaan dan kemewahan diri pemimpin sendiri, itu juga salah. Jadi seorang pemimpin tidak akan mencari kekayaan dari yang dia pimpin atau kemewahan. Seorang yang menjadi pemimpin atau menjadi ikutan umat itu, nah itu jadi sudah ada adanya kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'i. Semua kita ini menjadi pemimpin, dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab kepada yang dia pimpin. Ya, semakin besar wilayahnya, semakin besarlah kekuasaannya atau tanggung jawabnya. Seorang bapak menjadi pemimpin dari istri dan anak-anaknya. Seorang individu menjadi pemimpin pada anggota tubuhnya. Pemimpin matanya, telinganya, bibirnya, tangannya, kakinya, perutnya, kemaluannya, harus bisa memimpinnya.
Seorang yang menjadi pemimpin atau menjadi ikutan umat itu hendaklah memberi contoh kebaikan kepada pengikutnya, harus berlaku lurus, berlaku adil, dan tidak membeda-bedakan dalam mengasihi dan menyayangi pengikut-pengikutnya. Sekalinya sekarang kalau kan bisa orang dipilih menjadi pemimpin itu lewat pemilihan kan, atau istilahnya voting atau apa. Pasti di antara itu terjadi 3 hal. Ada yang memilihnya, ada yang tidak memilihnya, dan ada yang tidak memilih sama sekali. Nah, begitu dia menjadi pemimpin itu tidak harus dia lurus, harus dia adil, dan tidak membeda-bedakan dalam mengasihi dan menyayangi pengikut. Jangan sampai dia bilang begini, wah ini dulu dia tidak milih saya itu. Nah, itu salah itu. Karena antara tidak ada orang itu dipilih 100%. Pasti ada yang tidak memilihnya. Tapi begitu dia menang itu berarti semuanya adalah rakyatnya. Dia harus juga bersifat lurus, adil, tidak membeda-bedakan dalam mengasihi dan menyayangi pengikutnya. Nah, kemudian langkah berikutnya sebagai pemimpin diberikannya penghargaan kepada pengikut-pengikutnya menurut besar dan kecilnya usaha dan jasa masing-masing. Mungkin kalau bisa itu kita berikan hadiah tuh rakyat kita itu, mungkin ada perlombaan dusun, perlombaan desa itu kan tuh. Si pemimpin jangan merasa dirinya lebih berkuasa dari yang dipimpin tuh. Jadi yang jadi pemimpin itu jangan menganggap dia paling pintar, paling berkuasa. Lalu yang melakukan aniaya, misal bersifat zalim atau bertindak sewenang-wenang terhadap pengikut-pengikutnya, itu tidak boleh. Walaupun dia mempunyai berikan dia kekuasaan atau jabatan. Hendaknya ia memandang pengikut-pengikutnya itu sebagai seorang bapak dengan anak yang pengasih melihat anaknya yang disayangi, yang lalu diberikannya tuntunan menuju kepada kebaikan dan mencapai manfaat. Itu tujuan jadi pemimpin. Jadi memberikan tuntunan menuju kepada kebaikan dan mencapai kemanfaatan. Dan dijauhkannya dari perbuatan-perbuatan bisa mencelakakan atau membahayakan dan merugikan pengikut-pengikutnya. Ini tidak boleh, itu seorang pemimpin seperti itu. Nah, supaya pemimpin tetap berlaku adil dan jujur dalam segala langkah dan tindakannya, dan berlaku baik dan merendah diri kepada pengikut-pengikutnya. Jadi kalau dia sebut itu tawadu itu. Pemimpin harus tawadu, bukan merendahkan diri untuk menghinakan dirinya, tidak. Tapi dia harus berakhlakul karimah. Hendaklah ia selalu ingat bahwa segala gerak-geriknya itu diawasi oleh pemimpin dari segala pemimpin, raja dari segala raja, yang maha kuasa, maha mengetahui, maha awas. Siapa itu? Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa mengawasi segala pekerjaannya dengan amat teliti. Khabir, Allah itu maha teliti, yang halus atau yang kasar, dan terang atau yang sembunyi, semua diawasi oleh Allah. Apakah orang itu jiwanya halus? Apakah orang itu seorang pemimpin jiwanya kasar?
apakah secara terang-terangan atau secara sembunyi, itu semua diawasi oleh Allah SWT. Buat dibikin perhitungan untuk diberikan ganjaran buruk atau baik. Kalau yang baik diberikan ganjaran, tapi kalau yang buruk akan diberikan pembalasan yang tidak baik. Oleh sebab itu hendaklah ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya syaratnya orang menjadi pemimpin itu yang pertama takwa kepada Allah. Seperti Pancasila juga, yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Dan memperlakukan pengikutnya sehabis-habis perlakuan yang baik yang dapat dilakukannya, supaya memperoleh ganjaran yang besar pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak yang adab yang keenam. Kemudian yang ketujuh, adab menolak sesuatu perkara. Ini firman Allah, kita ambil rujukannya dari surat Hamim As-Sajadah ayat 34 sampai 35. Allah berfirman, wala tastawil hasanatu walas sayyi'atu idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hakim wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Sadaqallahul azim. Artinya, dan tidak sama derajat kebaikan dan tidak derajat kebaikan. Jadi antara derajat baik dengan derajat tidak baik itu tidak sama. Dengan cara yang lebih baik. Kalau kita misalnya mengatasi sesuatu yang tidak baik itu, kita atasi dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang tidak baik. Maka tiba-tiba orang yang diantaramu dan dia ada permusuhan itu, jadilah seolah-olah ia sahabat yang rapat. Jadi dengan pakai siasatul muluk gitu, siasah yang baik, bukan yang jahat dibalas dengan yang jahat itu, bukan dengan kekerasan, tapi dengan cara yang baik. Dan tidak diberikan sifat itu melainkan kepada orang-orang sabar. Nah, tapi tidak bisa begitu jadi pemimpin kecuali orang yang sabar. Dan tidak diberikan sifat-sifat itu melainkan kepada orang-orang yang mempunyai kebahagiaan yang besar. Itu illa dzu hazzin azim. Kebaikan itu ada beberapa macam, anak-anak. Satu, ada yang baik. Kedua, ada yang lebih baik. Dan yang ketiga, ada yang sangat baik. Jadi ada 3 kriterianya. Satu, baik. Kedua, lebih baik. Ketiga, sangat baik. Demikian juga kejahatan, dibagi 3. Satu, ada yang jahat. Kedua, yang lebih jahat. Dan yang ketiga, sangat jahat. Ada tingkatannya. Yang sangat jahat itu kalau dalam ilmu saraf itu segah mubalagah. Maka kalau kita tidak setuju dengan sesuatu kebaikan yang orang kerjakan atau sampaikan kepada kita, misalnya ada orang ceramah atau ada memberikan sesuatu wejangan, itu kalau memang kita tidak setuju misalnya ya dengan sesuatu kebaikan yang orang yang kerjakan terus sampaikan kepada kita, bagaimana caranya? Hendaklah ditolak dengan cara menunjukkan kebaikan yang lebih baik. Kita berikan contoh yang lebih baik atau yang paling baik. Dan dalam menolak kejahatan misalnya, hendaklah kita lakukan dengan cara yang sebaik-baiknya.
bukan dengan cara yang tidak baik, walaupun itu pekerjaan tidak baik. Kalau kita lakukan demikian, maka musuh kita pun bisa menjadi sahabat karib. Tadinya kita bermusuhan, tapi kita berbuat baik kepada dia, maka orang itu akan berbalik baik menjadi kita. Sifat menolak suatu kebaikan dengan menunjukkan kebaikan yang lebih baik atau yang paling baik itu, atau menolak kejahatan dengan cara yang sebaik-baiknya, tidaklah Tuhan berikan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Tapi ini kuncinya apa? Sabar. Dan mempunyai kebahagiaan yang besar. Baru orang itu bisa seperti itu. Kebaikan yang diridai oleh Allah SWT dan akan diberikan pahala ganjarannya atas orang yang mengerjakannya. Ini bagi mereka pemimpin yang bagaimana? Yang sabar. Tapi jangan diolok-olok jadi pemimpin, salah juga itu. Tidaklah sama dengan keburukan dan kejahatan yang dibenci oleh Allah dan akan disiksa orang-orang yang melakukannya. Pendeknya seruan Rasulullah SAW kepada agama yang hak dengan cara yang budi tinggi, artinya dengan akhlakul karimah. Jadi Islam ini besar itu bukan dengan kekerasan. Masuk toko, ada minum-minuman keras, secara radikalisme itu salah itu. Jadi Islam ini dengan akhlak karimah. Misalnya kita contohkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sering ke pasar Madinah itu. Nabi Muhammad sering ke pasar Madinah. Lalu di situ ada seorang perempuan tua sedang membeli barang. Lalu kata Rasulullah, "Bu, mau saya bantu bawa barangnya?" "Oh, silakan anak muda," katanya. Jadi dibawakan dia ini, orang tua perempuan ini, terus yang dua perempuan di depan, dia di belakang. Sambil jalan ini, si ibu tua ini tuh dia maki-maki Nabi Muhammad itu. Anak muda, kamu orang baik," katanya. "Ada namanya Muhammad sekarang membawa agama baru. Itu agama sihir itu," katanya. "Jangan kamu sampai mengikutinya. Ya, hati-hati kamu sebagai anak muda. Kamu akan bisa disihir nanti sama Muhammad itu," katanya. Nabi Muhammad di belakang membawakan barangnya. Tidak apa-apa gitu. Terus sampai di rumahnya, si orang tua perempuan ini bilang, "Berapa saya ongkos kamu anak muda?" "Tidak perlu, Nek," katanya. "Saya sudah ikhlas, sudah," katanya. "Yuk baru sekarang ini saya tahu seorang anak muda kok ikhlas membantu semacam saya ini," katanya. "Ya memang saya tidak mau bantuan." "Siapa sih namamu?" "Nama saya Muhammad." "Muhammad siapa?" "Yang ibu maki-maki tadi." Gitu. Jadi bukan dia marah itu. Kemudian meninggal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Abu Bakar bilang sama Siti Aisyah, apa dia bilang? "Aisyah, mungkin semua sabda Rasul, perbuatan Rasul itu sudah saya laksanakan." "Ya, ya Bah," katanya. "Tapi ada satu yang belum Abah kerjakan." "Apa itu?" katanya. Rasulullah itu sering ke pasar Madinah, di situ ada orang Yahudi Buddha, itu sering dibelikan bubur lalu disape dia tiap hari. "Masih dia hidup?" "Ya masih." Dia ke sana, itu Nabi tetap belikan dia bubur, sampai dikasih bubur, sampai dia ngomel itu orang Yahudi Buddha itu. Dia bilang apa? "Wah, ini kamu anak muda yang baik," katanya. "Jangan sekali kamu ikut namanya Muhammad itu ya, yang kurang ajar itu.
Dia bawa agama tidak benar itu. Dia mau menyalahi agama nenek moyang kita sambil disape orang Buddha itu. Kalau kita ya tempeleng dia kan gitu. Itu. Tapi dia bilang, oh ya, cuma iya aja. Sampai Rasulullah lebih dulu meninggal dengan orang itu. Abu Bakar datang ketemu sama itu. Lalu dia belikan bubur, tapi tidak dilembutkan dulu. Langsung, kok kamu kasar sekali ya? Kata. Bukan orang yang anak muda yang dulu itu. Itu kan dikasih lembut dulu baru dikasih saya. Kok ini saya kan tidak bisa masuk. Abu Bakar nangis waktu itu di depannya. Kok kenapa kamu nangis katanya? Ya memang saya nangis katanya. Karena yang ngasih Anda tiap hari itu dia sudah meninggal. Saya ini sahabatnya. Dan juga saya ini mertuanya. Siapa itu? Itu Muhammad itu. Sudah namanya Nabi Muhammad. Baru dia tahu bahwa dia dicaci maki tidak pernah menjawab Rasulullah. Dia sabar aja begitu. Di Abu Bakar dia tahu bahwa yang dia kasih makan bubur itu adalah Nabi Muhammad. Lalu dia bilang apa? Oh itu Muhammad yang saya bilang. Iya itulah. Kalau begitu saksikan saya masuk Islam. Dia bersyahadah orang itu. Jadi Islam ini bisa besar dengan akhlakul karimah, bukan dengan radikalisme. Salah itu. Jadi kalau ada orang mendakwakan Islam dengan kekerasan, itu dia akan menghancurkan Islam. Jadi dengan akhlakul karimah. Sama dengan kamu nanti, kalau ada seorang pemuda datang kepada kamu, katanya kasar itu. Mau enggak kamu kawin dengan dia? Enggak mau kan? Yang lembut, yang manis, senyumnya, giginya kelihatan seperti mutiara. Senyumannya, sampai kita tidak bisa tidur 1 bulan. Kita manis, bukan kasar. Pasti kamu itu akan terpersona gitu. Jadi Islam ini mari jalankan dia dengan akhlak. Tidak cukup dengan fikih saja. Pelajari ilmu fikih aja tidak cukup. Pelajari yang 3, ilmu usul, ilmu fikih dan ilmu syariah. Pelajari 3 itu. Kalau hanya fikih aja kita kalau kan berantem kita itu. Jadi mulia dan kesabaran. Nah ini ya, adab kesopanan yang mulia dan kesabaran beliau atas kegangguan kaum kafir. Seperti contoh tadi Nabi kita Muhammad SAW. Itu dengan cara yang budi tinggi, adab kesopanan yang mulia, kesabaran beliau atas gangguan kaum kafir yang menyakiti hati. Bukan zaman Nabi aja, Nabi disakiti. Cucu-cucunya sudah disakiti. Misalnya Hasan dan Husain itu. Bahkan dibunuh dia itu kan. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam jangka waktu yang sangat relatif singkat, dia bisa mengislamkan sedunia dengan seorang diri dengan akhlaknya yang mulia. Terhadap keluarganya dia luar biasa, yang perlu dicontoh. Itu. Pada suatu masa itu istrinya kalau tidak salah itu, dia kan khusus setling Nabi, dia istrinya 9 Rasulullah itu. Istrinya bilang begini sama Rasulullah, ya Rasulullah, di antara istrimu yang banyak ini siapa yang Rasulullah paling cintai? Kan susah itu untuk jawabnya itu. Tapi apa jawab Rasulullah?
Oh, tanda cinta saya ini saya kasih kamu cincin. Jangan bilang-bilang sama siapa-siapa ya dikasih cincin. Jadi Rasulullah itu pakai cincin. Tuh. Makanya anda pakai cincin berarti anda ikut Rasulullah. Datang satu lagi, nanya lagi, apa dia bilang? Siapa yang paling Rasulullah cinta di antara istri Rasulullah? Oh, kalau kamu mau Anda mencintai, saya kasih cincin. Dikasih cincin sampai 9 itu, istrinya semua dikasih cincin. Besok-besoknya diundang semuanya yang 9 itu. Ada apa Rasulullah? Saya akan umumkan siapa yang saya paling cintai katanya. Wow. Saya katanya. Saya yang paling cintai. Setelah sudah saya kan tidak cerita sama saya dengan yang lain. Kumpul yang 9 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira begitulah. Istri yang ku sayangi dan aku cintai. Hari ini saya akan umumkan siapa di antara kamu yang paling aku cintai. Dok. Lalu Rasulullah mengatakan, yang saya paling cintai di antara kamu semua yang telah dia terima cincin sama saya Rasulullah, saya. Semua 9 itu angkat cincin. Yang 9 itu angkat cincinnya semua. Sama. Jadi disamakan itu. Nah, begitu. Di antara satu yang saya disamakan aja. Nah, itulah kelembutan Nabi kita Muhammad SAW. Siti Aisyah itu tidak pernah dia panggil Aisyah, ya Humaira, hai orang yang merah pipinya. Dia kalau tertawa Siti Aisyah itu kalau kelihatan merah-merah, tapi kalau orang Indonesia pakai kincu ya. Nah itu Siti Aisyah tidak pernah mengatakan hai Muhammad, tidak pernah. Dia bilang ya Rasulullah, ya Habiballah. Kalau kita ndak itu, kalau istrinya sudah benyok itu dipanggil apa itu? Tamu katanya. Yang masih pacaran, wah. Hati dan melukai perasaan itu tidak pernah Rasulullah itu melukai perasaan orang. Tidaklah sama dengan apa yang telah diperlihatkan oleh kaum kafir tentang kesesatan mereka, kekasaran mereka. Jadi sifat kasar itu bukan sifat orang Islam. Sifat radikalisme itu bukan sifat orang Islam. Itu sifat orang yang non muslim atau orang kafir. Dan penolakannya terhadap kebenaran agama Allah. Jadi perbuatan Rasulullah itu adalah suatu kebaikan. Apa saja yang diperbuat Rasulullah, tidak ada satupun perbuatan yang tidak baik. Dan perbuatan kaum kafir adalah suatu kejahatan. Sebaliknya, orang-orang kafir itu terhadap Rasulullah sangat berbuat jahat. Maka apabila kejahatan mereka itu dihadapi dengan kebaikan agama itu, maka patutlah orang yang melakukannya akan mendapat kebesaran di dunia. Saya sudah cerita anak-anak. Rasulullah itu kalau pergi ke masjid itu
ada seorang yang diupah sama Abu Jahal itu dulu. Nanti kalau Muhammad lewat itu kamu koyakkan saja dia, katanya, diludahi mukanya ke masjid itu sampai di situ, itu diikutkan muka Rasulullah itu. Tapi Rasulullah tidak pernah balik begitu. Dia dengan tulang mata memaratan itu dengan dia diam, jalan, cuma dihapus saja dia bekas ludah. Apalagi ludah orang yang tidak pernah pakai sugi, itu kan, bagaimana baunya kan? Waktu dia pulang ke masjid diludahi lagi, pergi ke masjid diludahi oleh orang Yahudi. Pada suatu saat orang itu tidak ada yang meludahi, baru Rasulullah nanya, saya biasa lewat di sini saya diludahi, mana dia orang? Oh dia sakit Rasulullah, katanya. Begitu dia pulang, Aisyah diajak, Aisyah mari kita jenguk orang sakit, katanya. Belikan apa saja. Dia ajak istrinya sana ziarah. Sampai di situ Rasulullah ada di depan rumah, dia tanya, ada ya si Anu sakit ya? Oh ya, bisa saya masuk? Dimintakan izin sama orang Yahudi yang ngeludahin. Itu Muhammad mau masuk, katanya. Ini sudah Muhammad itu. Coba di waktu saya sehat kan kita berantem. Ini mencari kesempatan dalam kesempitan Muhammad itu, katanya. Pas waktu saya sakit bawa dia ke sini, katanya. Coba waktu pas sehat kan kita saling berjagoran, katanya. Ternyata apa yang terjadi? Dia bilang enggak, ke sini dia mau ziarah. Lalu Rasulullah masuk. Itu ya, dia masuk. Mau apa kamu Muhammad? Kenapa sekarang kamu segini? Waktu saya sakit. Kalau mau balas dendam kan waktu saya sehat saja, katanya. Enggak, sakit ini kan jenguk kamu, katanya sakit. Ini saya bawakan oleh-oleh. Kok? Siapa yang nyuruh kamu ke sini, katanya? Yang menyuruh saya agama Islam. Oh begini ajaran Islam? Iya begini. Ya kalau gitu saksikan saya bersyahadat. Asyhadu an la ilaha wa annaka Muhammad. Ternyata Islam ini besar dengan akhlakul karimah, bukan obat abrik, tempat minuman keras atau apa itu. Coba tunjukkan kejahatan itu dengan kebaikan yang paling baik lagi. Saya ada orang benci sama kamu, suka anda apa? Coba kasih amplop barang 1 juta 2 juta, berhenti dia loh. Balas dengan kebaikan. Nah mungkin kain najis dicucikan dengan najis itu. Bagaimana orang itu jahat sama kita, tidak perlu kita jahat. Karena kalau kita sama jahat, sama kita kan. Sama dengan kita dimaki misalnya. Kamu basong godek, dia bilang terus mau basong godek, sama kita kan. Tapi bilang saja, diam, tidak jawab kan itu. Kalau kita diberi sesuatu, kalau tidak kita terima, kembali barangnya kepada siapa? Pada yang memberi kan? Kalau dia mengatakan godek, misalnya kita tidak bilang godek lagi, diam saja. Godeknya kembali sama dia. Gitu. Itu anak-anak. Jadi sebaiknya kita contoh Nabi kita Muhammad SAW. Sebaliknya mereka yang menghadapi kebaikan dan agama dengan kejahatan, niscaya patutlah mereka akan mendapat kehinaan di dunia dan siksaan di akhirat. Oleh sebab itu kita dapati dalam sejarah hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau menolak gangguan, menolak hinaan, menolak ejekan dengan kaum kafir dengan cara yang sebaik-baiknya, yaitu dihadapinya dengan baik. Dosa mereka dihadapinya dengan pengampunan. Misalnya kalau dia bilang dia berdosa kepada Rasul kita, dia bilang ya sampun kamu sudah. Kalau ada yang marah terhadapnya, dibalas dengan kesabaran. Karena orang marah itu kan sakit itu.
Banyak bahayanya kalau orang itu marah itu. Ada namanya dendam itu. Kenapa dendam? Karena dia marah. Ada namanya iri hati. Kenapa dia iri hati? Karena marah itu. Ada namanya namimah. Kenapa namimah? Karena dia marah. Nah, jadi banyak hal-hal yang merusak. Itu secara batin. Kalau secara zahir, kalau kita marah itu bisa memukul. Bisa membunuh itu. Disebabkan karena marah. Makanya Rasulullah menghadapi seperti itu bukan dengan marah, tapi dengan kesabaran. Maka dalam perjuangan tadi Rasulullah SAW juga yang mendapat kemenangan. Karena dia tidak marah. Orang marah tidak bisa main otaknya itu. Kalau kamu mau ada lawan orang bertanding itu, kalau emosi itu tidak bisa menang itu. Tapi tenanglah gitu. Dan kaum kafir mendapat kekalahan dan kehinaan. Karena sikap Rasulullah SAW itu banyak menarik perhatian musuh-musuhnya, sehingga diantaranya banyak yang meluk agama Islam. Yang asalnya musuh besar menjadi sahabat qarib. Yang dahulunya benci kepadanya menjadi cinta, dan yang dahulunya memusuhnya beliau berubah menjadi pembelanya. Nah, itu anak-anak. Nah, begitulah cara kita berdakwah. Cara kita menjadi pemimpin. Kita contoh Nabi kita Muhammad sudah dengan nabi-nabi yang dahulu, anak-anak seperti itu juga sama. Apalagi ya namanya Nabi Isa itu anak-anak. Paling nabi yang paling miskin itu Nabi Isa. Sampai sekarang tidak punya istri, masih hidup. Di langit yang kedua dia sekarang. Satu saat dia akan turun. Sampai umur 30 tahun tidak punya rumah dia itu Nabi Isa. Nanti dia akan kawin setelah dia turun ke dunia lagi. Pada suatu saat itu ada yang mau iri hati sama Nabi Isa itu anak-anak. Dia itu dakwah jalan kaki. Naik gunung turun gunung, masuk sawah masuk kebun, begitu. Dia bawakan diri bekalnya, yang dia bawa cuma tiga kerat roti. Lalu ada kaumnya bilang, saya mau makan roti Rasulullah ini katanya. Bagaimana caranya? Ya caranya ikut ngaji katanya. Ya Rasulullah saya ikut ngaji katanya. Oh iya silahkan ikut ngaji. Kalau ini saya bawa rotinya ya kata. Oh iya Pak. Dibawa roti sama orang itu. Nabi Isa jalan terus itu. Terus ini yang bawa roti ini keroncongan perutnya, kelaparan gitu. Terus dia bilang apa? Kapan dia mau makan Rasulullah ini katanya. Tahu-tahu ada di tempat naung yang baik di pinggir sungai itu. Nah disinilah kita makan. Lalu rotinya 3 kerat, dia 1, Nabi Isa 1, sisa 1. Dia ingin makan yang 1 lagi itu sama yang bawa roti itu. Bagaimana caranya saya bisa roti yang 1 ini katanya. Akhirnya Nabi Isa itu pergi ke sungai itu untuk minum pakai tangannya gitu. Saat itu dimakan sama temannya itu yang 1 roti itu. Kembali Nabi Isa, ya siapa yang makan roti itu katanya. Tidak tahu Rasulullah katanya. Padahal dia yang makan. Iya, kalau kamu tidak tahu sudah kata. Jalan tanpa ada bekal sekarang. Lewat di suatu sungai besar. Tidak ada jukung, tidak ada sampah, tidak ada. Lalu dipegang orang itu sama Nabi Isa, jalan di atas air itu. Sampai di sebelah, Nabi Isa nanya, siapa yang membuat kita lewat di atas air tadi itu? Allah katanya. Kalau memang Allah, siapa yang makan roti 1 itu katanya. Tak tahu Rasulullah katanya. Nah itu sudah berapa kali dia bohong? 2 kali.
Lalu jalan lagi, ya sudah katanya. Masuk di suatu hutan itu, datang anak kijang dengan anaknya dua. Nabi Isa bilang, induk kijang, saya minta anakmu satu saya makan, katanya, saya lapar. Oh ya silakan Rasulullah. Ini dikasih sama kijang itu anaknya. Kamu bisa mau ngasih anaknya untuk dimakan? Binatang saja murah dia. Oh kita kok pelit. Lalu dipanggang itu anak kijang itu, anak mayung ya. Jadi makan sebelah setengahnya dengan dia sudah kenyang. Dia inginkan lagi itu yang sebelah itu sama temannya itu, dia belum kenyang. Nabi Isa mengatakan, kamu kembali sebagai biasa, kembali menjadi kijang, hidup lagi. Lalu nanya, Nabi Isa nanya, siapa yang membuat kijang itu menjadi kijang dan kita dikasih makan? Allah katanya. Kalau Allah siapa yang makan roti yang satu itu katanya? Tidak tahu Rasulullah katanya. Berapa kali dia bohong? 3 kali. Ya sudah katanya, tidak panjang-panjang Nabi Isa. Lalu dia jalan lagi di hutan. Sampai di hutan digitukan pasir itu menjadi tiga tumpukan sama Nabi Isa. Langsung jadi emas itu. Yang 3 itu. Yang 3 tumpuk itu menjadi emas. Lihat sama temannya itu, apa ini Rasulullah? Emas itu untuk siapa? Untuk kamu satu, saya satu, dan yang makan roti itu satu. Baru dia sekarang, kalau saya ngaku dapat bagian katanya. Ya. Yang makan roti itu saya Rasulullah. Ya. Baru dia ngaku sekarang. Ya walaupun demikian tetap kita bagikan itu. Saya satu, kamu satu, yang makan itu satu. Tapi begini sekarang ya, saya tidak ambil semua, ambil sudah kamu semuanya. Tapi jangan berteman dengan saya. Kan? Ya, dia pisah itu dengan temannya itu. Kayak kamu kalau lawan-lawan gurunya pisah sudah, tak usah. Siapa aja yang hadirat sudah bukan murid saya. Ya, kita contoh Nabi Isa. Nabi Musa juga demikian, dipisahkan dia sama Nabi Khidir. Nah, itu bahayanya orang yang mau main-main sama gurunya. Akhirnya apa? Ditinggal sama Nabi Isa. Begitu dia tinggal, datang perampok dua orang perampok itu. Dilihatnya 3 tumpukan emas. Nah, ini baru kita dapat ini katanya. Kita bunuh aja yang punya ini. Apa kata teman Nabi Isa itu? Jangan kamu main-mainin. Ini kalau macam kamu 2 orang, tidak apa-apanya. Ini sering bertanding dengan 15 orang, mati semuanya katanya. Gitu. Ini jangan main-mainan ini. Lebih baik kita kerjasama saja katanya. Bagaimana kerjasamanya? Ya kan kita bagi 3. Kawan 3 kan dapat 1 tumpuk. Oh iya bagus. Banding mau lawan, kamu semua katanya. Saya akan sendiri dapat emasnya kan. Akhirnya si ini perampoknya bilang, begini saja, suruh dia beli nasi. Nanti kalau kembali dari beli nasi kita bunuh dia, kan dapat kita kawan 2 katanya, kata perampok itu. Dikasih uang. Ya, lalu belikan kita nasi, sepulangnya nanti kembalinya baru kita bagi emasnya. Oh iya. Waktu jalan beli nasi, mikir juga orang ini. Oh ini supaya saya tetap dapat 1, 2 kita taruh ke racun katanya. 1 ya dua-duanya ditaruh ke racun, bawa sampai di situ, belum dapat dibunuh itu, yang 1 itu mati. Nah tinggal kaputannya tuh. Sekarang sudah bebas kita. Mari kita makan dulu katanya. Lalu dia makan racun 2, mati semuanya.
Nah, itu orang yang loba tamak dengan harta dunia. Itu namanya emas kematian. Nah, ini anak-anak. Jadi kita contoh betapa akhlak para rasul, terutama akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita sukses untuk mendakwakan ajaran Islam. Jangan kita suka-suka sama dengan radikal kekerasan. Banyak sudah sekarang itu yang radikal itu. Bahkan ada orang sekarang mereknya Islam tapi hatinya munafik, merusak Islam dalam Islam. Kita hati-hati mana mereknya Islam. Kadang-kadang dia bilang Islam mereknya tapi isinya minyak babi. Itu ini yang dapat saya sampaikan anak-anak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan yang ke-8, tolong menolong sesama muslim.